Jadi wali di situ maksudnya mursyid itu kita gimana? Mursyid lain lagi. Lain lagi? Itu Ada contohnya nggak? dia jenderal plus Waduh. gitu. Jadi gini. Jadi muter dikit. Jadi kalau misalkan orang langit 3, misalkan langit 3 berapa? Langit 3 cahayanya gitu. Dia sudah purnama dan dia naik ke atas si kolbnya gitu. Purnama dan mendekati cahaya gitu. Nggak semua orang di sini itu diangkat menjadi waliullah. Tidak semua itu, walaupun cahayanya cahaya wali, cahayanya langit apa ya, kita buka aja biar punya gambaran. Langit 1 misalnya di sini tadi itu gimana? Jadi ada ini nurnya nih. Langit 3. Ada langit 3 misalkan plus nur ilmu, nanti kita ada membahas nur ilmu, nur iman kan gitu. Ini yang disebut sebagai sidikin. Gitu. Nanti yang lain plus nur ilmu plus nur namanya kewalian. Ini jabatan saja. Kewalian berarti itu perwakilan Tuhan gitu ya di muka bumi dalam suatu urusan. Iya. Dalam suatu misi gitu. Iya. Dia misinya wali. Cahayanya beda. Ada taman cahaya. Ya, kayak pangkat. Walayahnya di antara 25 itu kan? 25 nabi itu. Itu nanti dulu aja. Oh. biar nggak bingung. Nanti. Jadi Pak, ada nur lagi. Gitu. Kalau nabi misalkan langit 5 misalkan ya. Langit 5 nggak didefinisikan masuknya gitu. Plus jadi nggak semua yang langit 5 juga nabi. Nurnya langit 5 gitu. Tapi kalau plus nur ilmunya plus nur kenabian, dia nabi. Ada nur kenabiannya. Kalau dia rasul plus nur kerasulan lagi, saya kerasulan. Karena bedanya Nabi sama Rasul. Rasul itu kan ke umat. Dia diberi kekuatan, kemampuan buat mentransformasikan cahaya kenabiannya ke umat. Nah, semua kemampuan tuh berupa nur gitu. Berupa nur. Jadi kalau misalkan saya punya makom gitu, kemudian punya kemampuan membahasakan, itu ada nurnya. Walaupun belum nur ilmu, nurnya yang membuat mampu memetakan sesuatu gitu. Ada. Jadi seorang rasul yang nabi, dia punya nur ilmunya, punya nur kenabian, tambah nur kerasulan gitu. Jadi kalau tadi misalkan di sini seorang yang langit 3, kalau belum dapat nur ilmu, dia belum sedikin gitu. Minimal 1 gitu. Kenapa? Nur ilmu itu. Minimal 1. mesti ada. Nah terus kalau sudah dapat nur ilmu jadi sidikin gitu.
Nanti kalau plus nur ilmu plus kewalian, dia sidikin dan wali. Yang ini dia seorang sidikin dan wali Allah. Gitu. Kalau nanti tambah lagi plus nur ilmu plus nur ilmu kewalian plus nur kemursidan, dia sidikin, dia wali Allah, dia mursid. Gitu. Tapi di sini pun bisa ada mursid, tapi langit 2 gitu. Mursid yang bukan wali. Mursid itu pembimbing, apakah dia tingkatannya wali atau bukan gitu. Mursid itu. Jadi nggak semua mursid itu wali. Gitu. Semua yang kita kenal ya di tarekat-tarekat ya, Abdul Qadir Jailani, Naqsabandi, Sazili, itu waliullah semua emang. Gitu. Itu waliullah. Mursid dan wali. Ya. Sebenarnya apa sih gunanya kita tahu makom-makom itu? Kalau misalnya kita tahu misalnya makom kita atau makom orang tinggi, nah kan kita bisa jadi mungkin sangat mengidolakan orang itu, atau kalau enggak kita makomnya tinggi jadi sesuatu yang jadi ujian. Sebenarnya gunanya itu apa sih untuk mendekati Allah itu? Oh, itu kan kita akan tahu walayah orang. Tahu, kita dalam hidup belajar ke siapa. Kita jangan nanti berguru kayak bukan mursid misalkan gitu. Ada orang di bidangnya. Jadi tiap orang tuh, karena kita kan dalam kehidupan namanya urusan. Jadi kalau misalkan kita ingin menanyakan suatu hal, hal apapun ya, kan mesti ke ahlinya. Gitu. Jadi tahu pangkat, tak tahu bidangnya gitu. Kalau kita iman tidak akan sombong, gitu. Kalau kitanya kan gini, tidak akan ke surga orang yang dalam hatinya ada kibir walaupun sebesar zarah gitu kan. Mereka tidak akan sombong, karena mereka tidak akan mungkin menyombongkan sesuatu yang Allah berikan ya gitu. Tapi fungsinya apa sih sebenarnya mengetahui makom itu? Untuk kita kan pengetahuan bahwa tiap orang itu ada posisinya masing-masing. Kalau kita berpikirnya material, kita akan mengatakan oh ini lebih tinggi, lebih afdol dibanding ini gitu. Bukan begitu, karena yang di masyarakat di sebuah perlombaan hidupan tuh ya. Sejak kita di SD kita sudah biasa berlomba siapa yang paling baik gitu. Padahal itu tidak baik. Kita sudah menyemai syai'ah ke anak-anak kita. Perlombaan siapa yang paling baik, ranking sekian gitu, itu sebenarnya nggak ini tidak positif gitu. Karena setiap orang tuh punya kelebihan gitu. Di sebuah kelas ada anak yang nampaknya ya mungkin dia nggak pandai matematika gitu, tapi dia punya kepandaian yang lain gitu. Jadi misalnya guru itu bisa membongkar potensi anak gitu. Jadi ya kalau mengerti hakikat kehidupan, orang akan tercegah dari sombong, karena orang punya bidang masing-masing. Punya kepandaian. Kalau saya menyombongkan diri ke orang lain gitu misalkan, itu saya yang sangat bodoh gitu. Yang bagus sedang sangat bodoh gitu, karena orang tuh punya kelebihan yang tidak sama, betul nggak? Jadi kita malah menjadi tertantang untuk membantu orang lain membangkitkan potensi dirinya. Wah tuh kalau kata Al-Quran, jadi barang siapa menghidupkan satu orang manusia itu sama dengan menghidupkan semua manusia. Siapa yang menghidupkan satu manusia, satu jiwa, itu sama dengan menghidupkan semua jiwa, saking besar pahalanya gitu. Terus siapa yang membunuh satu jiwa, sama dengan membunuh semua jiwa gitu. Jadi kalau memangkas potensi seorang, itu seperti berdosa membunuh semua manusia gitu.
Jadi betul-betul tiap orang punya misi gitu. Berarti karakteristik makom itu berbeda-beda ya, maksudnya istimewanya juga. Oh, beda-beda sekali. Walaupun satu makomnya sama ya, misalkan langit 3, sub 1, sub 7, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Manusia itu kayak keping puzzle. Jadi nggak ada seorang pun yang sama pada itu. Mengerti makom kita dan makom orang lain, di mana walayahnya ya, posisi masing-masing itu untuk menghubungkan, bikin semacam jaringan kehidupan, gitu. Karena nggak ada seorang manusia yang hidup sendiri, gitu. Jadi kalau misalkan saya di sini, itu ada jaringan kehidupan, ada yang terdekat, ada yang lebih jauh, ada kaitannya, gitu. Nah, jadi dharma kita, misi kita itu tidak ada yang sendirian, akan terkait dengan orang lain, gitu. Makanya akan dituntun untuk mengetahui misi yang lainnya, gitu. Di dalam kehidupan kita ya, kita kan tiap orang dia lahir, dia mengalir dan dia mati di sini. Dunia ini akan Allah berikan, gitu. Seminimanya sekarang kita bertemu. Gitu. Kita kalau semua berjalan menuju Allah Ta'ala, membuka kodrat diri masing-masing, kita akan ketahuan apakah ada fungsi yang bekerja bersama, misalnya dengan saya gitu, atau enggak, atau dengan siapa gitu. Itu pasti ada kaitannya ke depan. Pasti ada kaitannya. Jadi nggak sembarang kok, nggak tiba-tiba misalkan begitu dari ITB, tiba-tiba ke Surabaya, tiba-tiba ke mana? California, gitu. Allah sudah menentukan begitu takdirnya. Gitu, walaupun suatu ketika akan lepas kemana, gitu. Nah, kita punya sarik yang di Amerika, misalnya, tetap aja ada hubungan, gitu. Tapi ada milis, ada internet, itu gampang gitu, mesti komunikasi. Gitu. Nah, manusia tuh harus menemukan ininya, namanya walayah diri, gitu. Gitu. Ini belum selesai nih, kan baru ke nur iman, martabat 2. Ini buat apa, kemana gitu, nanti masih panjang. Kodrat diri, misi hidup akan ke sana. Tidak akan menyamakan diri. Kalau pikiran kita masih material, maka akan terganggu oleh itu, betul nggak? Terganggu oleh apa? Oleh kompetisi seolah. Padahal nggak ada kompetisi. Jadi nggak ada istilah yang paling benar, menang-menangan, itu tidak ada dalam khazanah Al-Quran tuh. Jadi setiap pejalan tuh harus saling membantu saudaranya terbuka jati dirinya itu diutamakan gitu dalam kehidupan tuh. Sering tolong. Ya kayak gini lah, kayak kita main puzzle kan ya, betul nggak? Kalau keping puzzle kan tidak kelihatan. Kita punya keping puzzle misalkan begini. Ini puzzle tuh. Apalagi nih ya. Keping puzzle. Ada ini diri kita misalkan. Ada yang merah di sini melintang. Ada yang ungunya di sini. Misalkan. Ini apa? Gitu. Ini apa? Betul nggak? Saya ini siapa sebenarnya itu? Pasti ya. Allah akan pertemukan dengan puzzle berikutnya. Akan ketemu. Kalau kita mencari Allah, akan ketemu. Gitu. Mungkin orang ini tidak mencari Allah, tapi dia akan tahu fungsinya ke sini. Walaupun orang ini tidak sampai menemukan Tuhannya gitu. Hingga sebetulnya gambar besar ini ketahuan nanti. Ini apa sih gitu?
Ya, kalau sendirian tidak akan ketahuan. Makanya dalam suluk tuh sangat tidak boleh sendirian. Kadang jadi gila. ada pengalaman spiritual yang nggak dipahami, dipikir sendiri, nggak ada mursyid, wah jadi bahaya. Gitu. Ya, pentingnya ketemu mursyid yang benar di situ. Dan kadang-kadang antar pejalan bergesekan biasa itu, karena si puzzle-nya masih penuh kotoran gitu. Allah acak begini gitu, bersinggungan gitu. Makanya penting bersabar gitu. Biasa itu. Nanti kalau sudah ketemu, justru yang kita cari adalah gambar besarnya gitu. Gambar apa ya, hakikat kehidupannya gitu. Hikmah kehidupannya itu yang besar gitu. Kan kita juga dalam kehidupan diajari oleh bencana gitu, oleh perang di Irak misalkan, oleh peristiwa di Wall Street, oleh dimanapun juga di penjuru dunia, kan terkait gitu, terkait. Pengetahuan kita dibangun oleh Apollo 11 gitu. Dibangun oleh semua kehidupan sebumi ini gitu. Gitu. Jadi akan saling menghargai kehidupan. Jadi memang mengetahui makom itu tentunya mengetahui hakikat diri. Betul. Jadi sebetulnya bukan makomnya sih yang penting itu, bukan makomnya pada akhirnya itu, tik produknya, walayahnya gitu. Makomnya mah tidak perlu tahu. Karena kalau makom kan semua given sih ya, betul nggak? Orang maksimum langit 3, maksimum langit 2, itu sudah gitu. Kalau dia nabi ya nabi aja gitu. Jadi orang itu kemuliaannya tidak diukur oleh makom. Inna akramakum indallahi atqakum gitu. Sesungguhnya kemuliaan manusia dia oleh takwanya, oleh pohonnya gitu. Bisa aja misalkan gini, Mubarak, orang langit 3, 7 makomnya sekarang. Saat yang sama ada orang langit 21. Ini sudah punya pohon, ini belum, lebih mulia ini. Jadi kemuliaannya itu di takwanya, bukan di makom. Ini mah given kan gitu. Mungkin dia calon wali tapi belum jadi gitu, belum jadi. Dia langit 21 tapi optimal mensyukurinya, dia lebih mulia saat itu dibanding ini satu. Jadi bukan di makomnya gitu. Karena terbiasa kompetisi, wah biasa di kami juga begitu. Aduh malu saya minder. Ada yang langit 2, 3 bangga gitu. Karena nggak tahu hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jadi dalam suluk itu kalau di tengah jalan berhenti berbahaya. Dalam pengertian begini, dalam pengertian dia tidak belajar terus, membaca terus, dia akan terperangkap oleh sebuah fenomena gitu. Sangat berbahaya. Ada kisah ini di Ramayana itu ada buku bagus karya Sindunata, Anak Bajang Mengiring Angin, itu bagus sekali itu kisah Ramayana sih, kisah Dewi Sukesi yang belajar ke Begawan Wisrawa gitu kan, belajar buku kitab namanya Sasajendra gitu, tapi belajar itu nggak tuntas gitu, kan lahirnya Rahwana yang lahir Rahwana gitu. Punya anak laki-laki Rahwana, dia malah orang menuju Allah tapi nggak tuntas, malah yang nampak jadi hawa nafsu gitu, merasa hebat, merasa pintar, merasa itu gitu. Anak kedua lahir perempuan tapi raksasa juga gitu. Yang ketiga apa Pak? Kumbakarna ya, Kumbakarna, terus raksasa tapi berjiwa manusia. Kan luar biasa ya itu simbol-simbolnya itu dari Hindu ya. Yang keempat baru Gunawan Wibisono gitu. Tubuhnya manusia, hatinya manusia. Gitu. Simbol. Jadi memang harus belajar terus gitu. Hingga kita memperoleh yang sejatinya gitu. Kalau di wayang Jawa itu ada
kecil. Hmm. Mungkin Hamzah bisa jelasin sedikit apakah itu kalau kita bersujud itu seperti itu. Jadi si Bima itu menemukan dirinya sendiri itu dengan dilambangkan Dewa Ruci itu. Iya, emang Dewa Ruci itu kan begini ya, itu kan ketika para ulama ekspatriat ya ke Pulau Jawa zaman 14-15 Masehi, para wali songo itu kan ini mereka juga para wali Allah, dan itu kebanyakan bukan orang kita, kecuali 1-2 orang ya kalau jago. Kebanyakan juga orang-orang luar, Samarkand, Yaman gitu, Mesir, Turki gitu. Jadi sangat bukan orang kita. Saya pernah bertemu dengan mereka, wajahnya bukan wajah kita, wajah impor semua, betul-betul bukan orang kita, kecuali Kalijaga gitu. Dan mereka tuh walaupun para wali Allah kategorinya, misinya itu dia mungkin awalnya dia orang di Yaman Selatan barangkali, dia mencari Allah, Allah tunjukkan kamu ke sana gitu. Iya, ke timur gitu, mungkin ke Pasai, nanti dari Pasai ke Jawa gitu. Mereka mencari Tuhan semua. Zaman dulu ya, zaman gelap gitu. Ada naskah di Asia Kecil itu Turki ya. Ketika Turki Utsmani menguasai Asia Kecil, menyerang Bizantium kan, Konstantinopel jatuh 1453. Jadi itu ketika penguasa di situ itu ada raja yang mengutus ulamanya untuk ke Jawa, sebuah negeri di timur gitu, sengaja. Nah, tapi walaupun mereka orang-orang luar, mereka masuk ke Jawa kan berbahasa Jawa, gitu. Jadi diberi kemampuan berbahasa Jawa, lebur dengan masyarakat sini gitu. Jadi mereka yang mengislamkan tanah Jawa itu. Gitu. Nah, di Jawa agama Hindu kan yang sedang muncul, Hindu dan Buddha. Nggak dibuang, coba ke Kudus kan masih ada sebagian Hindu. Jadi apa-apa ya